Satya Nusantara. Selamat sore, Pak. Selamat sore, teman-teman semua. Dan juga Ibu Jenti Wijaya selaku Direktur dari PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Selamat sore, Ibu. Salam sehat. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Salam sehat. Oke, dan nanti ada juga akan technical review dari Mas William Mamudi, Senior Technical Analyst dari PT Samuel Sekuritas Indonesia. Halo, Mas William, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, hari ini kita pertama nanti akan ada presentasi dari PT Dharma Satya Nusantara untuk mengupas tuntas nanti apa yang akan dibeberkan oleh para speaker, dan setelah itu akan ada lanjutan dari technical review dari Mas William, dan yang terakhir adalah nanti akan ada Q&A. Untuk mempersingkat waktu, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Adrianto Utomo dan Bu Jenti, silakan. Selamat sore teman-teman semua, salam sehat. Pertama-tama terima kasih atas waktu yang diberikan kepada DSNG untuk memaparkan apa yang telah dicapai selama 9 bulan pertama. Bahan presentasi ini kita bagi dalam kita muat dalam satu presentations pendek 20 menit kira-kira. Nah, nanti setelah itu kita akan mengikuti schedule-nya, itu tanya jawab. Itu aja dari saya. Kita akan run presentations-nya. Terima kasih. PT Dharma Satya Nusantara Tbk, or DSN Group, is a producer of palm oil and wood products and is well known for its commitment to high-standard sustainability practices. Currently, DSNG manages 112,000 hectares of palm oil plantations, in which 65% of the area is prime mature, with an average age of younger than 12 years old. Thus, still promising near future and long-run growth of FFB and CPO production. Presently, we operate 10 palm oil mills with a total capacity of 570 tons FFB per hour. As FFB production of our young prime mature plantation grows, we are constructing 2 additional palm oil mills. Upon commissioning in the first quarter of 2022, we will add 105 tons FFB per hour to our mill's total capacity to 675 tons FFB per hour by 2022. Since March 2021, we have also been starting the construction of the second Bio-CNG project, following the successful operation of the first Bio-CNG project in 2020. The second Bio-CNG project will utilize POME, or the liquid waste from the palm oil production process, from 2 palm oil mills with a total capacity of 120 tons FFB per hour, which is twice the size of the first plant. We expect the second Bio-CNG plant will be ready for commissioning by the end of 2022. During the first 9 months of 2021, our wood product segment contributes around 19% to our total revenue. The 2021 positive performance indicated the economy's recovery in our destination markets, such as Japan, Canada, the United States, and Europe, following the containment of the COVID-19 outbreak. Panel sales volume rose by 25% to 80,000 meter cubic, while flooring rose by 28% to 844,000 meter square. The average selling price of both products also increased by 2% and 5% for panel and flooring, respectively. Meanwhile, for the palm oil segment, the lagging effect of El Niño incurring from the third quarter of 2019 to the first quarter of 2020 has affected our East Kalimantan plantation more severely and more prolonged than expected. However, our other plantations in Central and West Kalimantan have been lightly affected and have started to grow more than 2020. Overall, 2021 FFB production from nucleus and plasma until September 2021 reached 1.47 million tons, or 3% higher than the same period of last year. Despite higher FFB production,
our CPO production until the third quarter of 2021 declined by 5% to 419,000 tons, following less external FFB purchase and combined with lower than usual OER. Our OER during the 9 months of 2021 was unexpectedly lower than our regular OER performance of beyond 23%, caused by multiple factors. However, at the beginning of the fourth quarter of 2021, we have seen a significant improvement, with OER approaching 24%. However, 2021 PKO production can be maintained at a relatively similar level of production in 2020. As a company that engages in the agriculture business, the operation performance of DSN Group is heavily affected by the weather phenomenon, particularly El Niño and La Niña. El Niño and La Niña are two complex weather patterns that result from variations in the ocean temperatures of the equatorial Pacific that can affect weather worldwide. El Niño will typically cause a reduction in rainfall amount. The drought will create stress during oil palm fruit bunches and reduce the palm's FFB yield. Meanwhile, La Niña will bring higher than average rainfall. This excessive rainfall also has a negative effect on the oil palms and reduces CPO production. The intensity of El Niño and La Niña occurrence can be determined by measuring pressure and calculating the Southern Oscillation Index, or SOI. If the index is above 0.5 degrees, it indicates the El Niño occurrence, and if the index is below -0.5 degrees, it shows the La Niña occurrence. The higher the index, the more severe the phenomenon is. In the third quarter of 2019 and extended to first quarter 2020, Indonesia experienced significant dry months with rainfalls below 160 millimeters, particularly during July to October 2019 and January to February 2020. El Niño triggered these dry months. The ENSO index for El Niño occurrence in 2019 was 0.5 to 0.7, indicating a weak El Niño. While the previous El Niño occurring in 2015 was considered very strong with an index up to 2.7. Despite the 2019 El Niño was considered weak, its impact varies across regions in Indonesia and Malaysia. LMC, a global agribusiness market intelligence and consulting, shared in one of its 2020 report a map outlining the impact of 2019 El Niño on the third quarter 2020 FFB production in each region across Indonesia and Malaysia. The map indicated that most areas in Kalimantan suffered from moderate to severe impacts, with East Kalimantan being hit by the worst. This map has been verified by our very own operational performance across West, Central and East Kalimantan in 2020 and 2021. Our West Kalimantan falls into a low category. During 2019, West Kalimantan region only experienced 4 dry months from July to October 2019, with no dry months in 2020. Consequently, our production from this region was not adversely affected by the 2019 El Niño event, evidenced by the continuing growth of our FFB yield per hectare in 2020 and 2021. The impact on our Central Kalimantan falls into a moderate category. The Central Kalimantan region experienced 7 dry months in 2019 and another 1 dry month during the first quarter in 2020. The FFB production from this region experienced a 9% drop in 2020 but has recovered in 2021 with a growth of 18.5% against 2020. Lastly, our largest plantation in East Kalimantan falls into a more severe category. The East Kalimantan region experienced 5 dry months in 2019 and 4 more dry months during the first months in 2020. As a result, the FFB production from this region experienced an 8% drop in 2020 and a further 2% drop in 2021. Throughout the first 9 months of this year,
DSNG recorded revenue of 5.05 trillion rupiah, 15% higher than the same period last year. Revenue from the palm oil segment contributed to 81%. Although CPO production was lower than last year, we were still benefiting from high CPO prices following the supply shortage due to the adverse impact of 2019 El Niño and worsening up with the recent energy crisis in several countries. Against last year, our CPO average selling price jumped by around 13% to 8.7 million rupiah per ton, compared to 7.7 million rupiah per ton. Likewise, our PKO average selling price jumped by around 14.86 million rupiah per ton compared to 9.17 million rupiah. The revenue of the wood segment business reached 956 billion rupiah, a significant increase of 35% compared to last year, driven by increases in both sales volume and the selling price of panels and engineered flooring. Net profit margin in the 9 months of 2021 was 8.4% increased, while EBITDA margin was 25.8%. Both EBITDA and net profit margin increased from the same period last year. And because of our loan conversion program from rupiah to US dollar in 2020, we have since incurred some foreign exchange translation balance, whose movement can be either a gain or a loss. Therefore, to provide a clearer picture of our core performance, we have calculated the core profit in 2020 and 2021. The core profit is calculated from net profit adjusted to the unrealized forex translation gain or loss after the tax effect. Our core profit until September 2021 was calculated at 449 billion rupiah, shot up by 301% compared to last year's core profit of 112 billion rupiah, following the swing of unrealized foreign exchange balance from a gain last year to a loss this year. As of 30th September 2021, we recorded total debt of 6.14 trillion rupiah, or a net debt of 5.80 trillion rupiah. It represents a ratio of 2.9 times net debt to EBITDA and 0.89 times net debt to equity. Our biggest lender contributing to 84% of the total loan is BCA, the largest private bank in Indonesia, which has supported us for more than 15 years. Around 1.1 trillion rupiah, or 19% of our total debt, is our channeling loan to plasma holders. The channeling loan is a two-step, or indirect loan from the bank channeled through our company to finance the development of our plasma plantations, but booked as our loan. As our plasma plantations have entered the mature stage, we gradually refinance this channeling loan to reduce our leverage level. In 2020, we refinanced 202 billion rupiah and an additional 142 billion rupiah at the beginning of October 2021. Using the figures of 30 September 2021, and assuming all channeling loans have been refinanced, our net debt to EBITDA and equity ratios were only 2.32 times and 0.71 times, respectively. Currency-wise, US dollar-denominated loans accounted for 35% of our total debt, following our partial loan conversion in 2020 at a relatively high exchange rate. We have therefore benefited from rupiah appreciation during 2020. As rupiah weakens in 2021, the past unrealized translation forex gain diminishes, but we are still enjoying a low interest rate regime, resulting in significant financial cost savings. As a publicly listed company whose commitment to sustainability practices is well recognized, DSNG shares have been included as the constituent shares of 3 stock indexes: the Sri Kehati Index, Kompas 100, and Pifindo I-Grade. Those indexes prove market recognition for applying sustainability principles in DSNG business management and an investment parameter for the investors and the funder. Based on Spot Annual Report 2021, DSNG now was ranked 7th out of 100 nominations, with a total scoring of 85.9%.
It was the highest compared to other palm oil companies domiciled in Indonesia, and a significant increase for us compared to 2020, where we were only ranked 16th. The above acknowledgements intensify our previous recognition as the first and the only palm oil company in Indonesia to receive a green loan from Stichting Fund, or AndGreen. AndGreen is a globally focused impact investment fund which finances sustainable commodity production, whose fund contributors include the Norwegian government through Norway's International Climate and Forests Initiative, or NICFI, Unilever, and Global Environment Facility, or GEF. One of the biggest challenges for DSN Group is to increase productivity, have traceability, and meet sustainability standards in response to global demands. Therefore, in plantation management, DSN Group applies the precision farming concept by utilizing technologies such as mechanization and drones in the maintenance, fertilization, fruit quality monitoring and harvesting activities, and production process in order to increase the productivity and quality of the CPO. Furthermore, with digitalization, enabling real-time data and information to be analyzed and implemented the decisions without delay. For example, the implementation of FFB harvesting mechanization that has been carried out since 2017 has increased the productivity of harvesters by 44%, from a coverage of 16.7 hectares per person to 24 hectares per person. Meanwhile, in the wood segment, DSN Group has applied machine automation processes and business processes to achieve more efficient production processes and reduce waste products. The success of automation applied since 2016 has increased productivity per worker up to 135%. In the long run, our business proposition in the palm oil segment will strongly leverage the large portion of our young and prime age plantations, thus offering potential FFB production growth in the future. In addition, we will also begin our replanting program to ensure our plantation profile will stay at an optimum age and generate optimum growth in the long run. The replanting program will kick off next year with a relatively small area of around 500 hectares. It will utilize the super quality seeds developed by Verdant Bioscience, an investment company of DSNG. This super seed will produce fruit within a shorter period with high potential yields and consequently can expedite the recovery process of revenue lost. We will also grow our panel segment by expanding the production capacity next year and diversifying the product lines to tap into a broader market. A similar strategy will also be adopted by the flooring product segment, including enlarging the domestic market. For example, we offer a rental and recycling wood floor program to our domestic customers. It is the first ever program in the market and has become a part of our transition to embrace the circular economy. In line with our sustainability journey, we will continue developing projects relating to decarbonization, renewable energy, and circular economy initiatives to achieve our net zero carbon aspiration. We believe those sustainability projects will make significant contributions in the future, both economically and environmentally. Our decarbonization project started in 2018 by constructing our first bio-CNG plant. The plant was commissioned in September 2020. And following the successful operation of the first bio-CNG project, we have also been starting the construction of the second bio-CNG project since March this year. In addition to bio-CNG project in the palm oil segment, our wood flooring segment has also installed a solar power plant over an area of 16,000 meters square of its factory. The solar panel plant utilizes Norwegian technology and can generate 2 megawatt electricity at its peak capacity. And very recently, on 22 September 2021, DSNG assigned South Pole and Asia Biogas, 2 global consultants specializing in emission reduction projects and climate actions, to begin its greenhouse gas,
or GHG emission scoping, and climate risk assessment. This step officially marks DSNG's structured journey towards its ambition to achieve a net zero aspiration. The actions involve reducing emissions, adapting to climate change risks, and aligning itself to Indonesia's Nationally Determined Contribution, or NDC, which outlines the country's transition to low-carbon and climate-resilient future. Decarbonization has become a trending topic today across the globe. The 26th UN Climate Change Conference on the Parties, or COP26, has become a significant global event held in Glasgow from 31 October to 12 November 2021, bringing together all countries around the world to accelerate actions towards the goals of the Paris Agreement and the UN Framework Convention on Climate Change. Amongst other goals, the countries agree to secure global net zero by 2050, to limit global warming to no more than 1.5 degrees Celsius. And DSN Group has proactively started its sustainability journey in line with the net zero carbon target. As part of our commitment to the renewable energy business, DSN Group has continued exploring solid waste and converting it into biomass products. Our biomass products are palm kernel shells for the energy intake of IREX's power plants in Japan and wood pellets from the oil palm trunks following our replanting program. DSN Group is adopting 3 pillars of sustainability: environmental, social, and economic pillars in its sustainability practices. Under the environmental pillar, we keep progressing in certifying our plantations and processing mills, with a target of obtaining 100% RSPO certification for all our nucleus plantations by the end of 2022. Currently, 68% and 84% of our CPO are RSPO and ISPO certified, respectively. Aside from RSPO and ISPO, 11% of our CPO is certified by ISCC. It means that DSN Group is a palm oil grower with greenhouse gas, or GHG emission of less than 50% of the emission from diesel fuel usage. The environmental pillar also covers the utilization of both liquid and solid waste from our operation process to generate economic and environmental benefits in the form of bio-CNG and biomass projects. We believe the bio-CNG and biomass projects will generate a significant contribution to reducing carbon emissions, thus driving us towards the achievement of the net zero carbon aspiration. The social pillar deals with the social and life quality of the local community surrounding our operation area by providing facilities and infrastructure for education, religious practice, and health. Finally, the economic pillar is addressed through the empowerment of the local community. With a portion of plasma reaching 33%, much higher than the minimum requirement of 20% set by the government, DSN Group has demonstrated its sincere commitment to engaging the local community to grow along with DSN Group. To date, we have involved more than 200 local partners, 13,000 smallholders, and 4 credit unions in our ecosystem. Our future growth will be supported by 91% young and prime age plantations, certified by local and international, and good corporate governance practice. We will continue to put the ESG initiatives into real and tangible forms to benefit people, the environment, and stakeholders. Our ESG initiatives are rolled out into action plans and being audited or reviewed by independent parties. To conclude our short presentation today, we would proudly say that DSN Group is the most verified ESG-ready palm oil company in Indonesia, following our thoughtful and continuous sustainability initiatives. Thank you. Terima kasih teman-teman semua. Pak Joshua, kira-kira tadi short presentations mengenai 9 months update kita. Saya kembalikan sekarang ke Pak Joshua. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak untuk pemaparannya yang video pemaparan yang cukup komprehensif ya, kalau bisa dibilang ya tadi ya. Oke, bagi sobat-sobat Samuel, setelah ini kita akan melihat technical review dari Mas William ya. Tapi sebelum itu saya mau ingatkan bila sobat-sobat Samuel ingin bertanya dan kita kupas tuntas banget ya si DSNG ini, silahkan bertanya lewat Q&A box kalau bisa di situ ya, biar terarah bukan di chat. Oke, sekarang kita lihat ke Mas William. Mas William. Oke, halo. 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 Oke, sebentar saya share screen dulu. Oke, lihat kan? Semoga sudah jelas. Saya share screen sekarang, slideshow. Oke, sudah kelihatan jelas kah? Ini saya langsung buka saja ini untuk IHSG dari, teknikal dari PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Mula-mula, sebelum kita menuju ke sana, saya mau lihat dulu kondisi terbaru dari market. Kita ingat, sudah selatu 2 bulan terakhir IHSG kita itu sideways terus, 65 sampai 67. Saya masih cukup optimis kita pada akhir tahun 2021 ini IHSG kita bisa bergerak naik. Nah, kemana? Karena kita sekarang sudah ada 200 poin range antara 65 sampai 67, saya perkirakan kita akan bisa naik ke arah 6.900. Tentunya ini semua valid selama IHSG kita tidak break di bawah 6.500. Menurut saya sih karena kita udah mau akhir tahun, dan biasanya akhir tahun ada efek dari rally, window dressing, atau Santa Claus effect. Peluangnya cukup gede kalau kita akan ditahan untuk awalnya ini antara sideways 6.507, lalu kita antisipasi breakout dalam waktu dekat. Nah, moga-moga sih dalam 1-2 minggu depan suka ada tekanan bullish yang cukup kuat di mana kita bisa melihat market bergerak lebih positif. Lalu bagaimana dengan DSNG? Kita ingat DSNG adalah bagian dari sektor non-cyclical. Nah, non-cyclical ini biasanya diisi saham-saham yang trade consumer dan CPO. Saya ngelihat di sini saham-saham yang di non-cyclical itu memang dibanting cukup dalam. Selama bulan Oktober dan Desember ada tekanan yang cukup lumayan dari 740 sampai sekarang di 670. Menariknya di sini, tekanan bearish sebenarnya sudah melemah. Dan sekarang ini uji uptrend lain yang bentuk dari bulan Agustus kemarin. Saya memperkirakan ini kita akan melihat rebound dari untuk IDX non-cyclical dengan target 70-740. Lalu kaitannya bagaimana dengan DSNG? DSNG sebagai bagian dari IDX non-cyclical, sekarang ini juga berada dalam konsolidasi. Saya memperkirakan tekanan bearish dari DSNG ini sudah melemah sejak Oktober sampai Desember kemarin, tepat sekali di atas level support 490, yaitu level support yang kebentuk sejak awal dari second half 2021, itu awal tengah Juni sampai sekarang, tengah Desember. Konsolidasi ini kita perkirakan akan terus berlangsung dengan antisipasi pullback menuju DSNG ini flip level 570. Lalu bagaimana setelah kita mencapai level 570 kembali? Saya baru melihat ada dua target resisten bisa kita uji. Antara pertama 635, lalu 675. Jadi kita lihat sekarang ini peluang untuk speculative buy on weakness. Harapannya ini level support bertahan dan menurut saya peluangnya cukup gede ini akan bertahan. Kalaupun ternyata ini jebol, menurut saya penurunan DSNG ini terbatas sekali, masih akan tetap kepala 4. Support setelah di 490 ini di 450-an. Itu kita lihat sini adalah support di sekitar bulan Juni-Juli kemarin. Dan menurut saya downside potensialnya ini lebih terbatas daripada upside potensial. Saya bilang bisa kembali sampai ke arah 675-an. Ya, demikian update secara teknikal. Saya kembalikan lagi ke moderator, Bapak Yosua, silakan. Halo, Bapak Joshua, silakan saya kembalikan. Oke, terima kasih Mas William. Jadi secara teknikal ini cukup prospektif ya. Dan teman-teman, sobat-sobat Samuel, kita mau coba kulik juga secara fundamental seperti apa dengan banyaknya pertanyaan nih. Jadi Pak Adri dan Bu Jenti, kita mulai ya Q&A pada hari ini. Kemungkinan sih akan banyak pertanyaan nih yang sudah ada. Oke, kita mulai dari pertama dari Bapak Samiaji Wibowo. Beliau bertanya bagaimana upaya dari DSNG, dari perusahaan ini, ya, untuk mengantisipasi kampanye hitam bagi industri sawit untuk tetap sustainable ke depannya, dan
Karena kita tahu bahwa industri ini seringkali mendapat serangan-serangan negatif, khususnya dari Eropa, berkaitan dengan isu deforestasi dan juga produk sawit tidak sehat, katanya seperti itu. Nah, silakan Pak Adri atau Bu Jenti. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Samiaji ya. Ya. Terima kasih Pak Samiaji. Antisipasi kampanye hitam kepada produk sawit. Jawabannya saya merasa seperti ini. Kalau kita melawan kampanye hitam, tentunya kita bisa saja kita bilang bahwa, secara sepihak bilang, DSNG bagus nih, sangat sustainable, bisa aja. Tapi belum tentu orang percaya. Karena self-proclaim kan, kita kan nggak bisa bilang kalau diri kita bagus sendiri gitu loh. Yang dilakukan oleh DSNG itu adalah kita mengundang pihak ketiga yang independen untuk menilai kita. Nah, pihak ketiga yang independen untuk menilai kita itu tentunya harus pihak ketiga yang sangat credible tentunya. Nggak bisa yang ecek-ecek bilang, DSNG bagus gitu ya. Nggak laku juga gitu kan. Siapa yang percaya kalau yang ngomong ecek-ecek? Tapi kalau yang ngomong misalkan N-Green, mana N-Green? Nah, di bawah. Pak Syamaji tolong lihat. Itu acknowledgement dari third party. Yang ngomong N-Green. Bilang kalau DSNG sustainable. Nah, tentu ada pertanyaan. Siapa sih N-Green itu? Di belakang N-Green itu nama-nama besar. Ada Unilever, ada Norges, ada United Nation dengan GAF-nya, ada FMO itu pemerintah Bank Pembangunan Belanda, ada Ford Foundations yang bilang, itu kan nama-nama besar di dunia tuh, Pak Samiaji. Nah, mereka bilang DSNG sustainable dan mereka bersedia taruh uangnya di DSNG. Nah, itu sudah satu third party yang bilang kalau DSNG itu sustainable practice-nya. Kita juga internasional, kita juga dapat ranking dari SPOT, SPOTT. SPOTT itu adalah badan saya ngomongnya badan independen yang dimiliki oleh Zoological Society of London. Nah, mereka itu setiap tahun menilai siapa sih sebenarnya 100 perusahaan mereka tuh meranking siapa sih 100 perusahaan agriculture di dunia yang menurut dia ranking sustainability-nya oke. Nah, sejak tahun lalu kita itu nomor 16 di dunia, Pak Samiaji. Dan kita tuh yang tertinggi untuk perusahaan sawit yang headquarter-nya di Indonesia. Tahun ini, tahun 2021, kita naik peringkat dari nomor 16 jadi nomor 7 di dunia. Nomor 7 di dunia dan kita juga tetap yang paling tinggi yang dari Indonesia. Yang headquarter-nya di Indonesia. Itu yang pengakuan dari third party yang internasional. Dari yang lokal, kita dari Srikahati, kemudian dari Pevindo iGrid, itu juga ada. Dan Kompas 100. Tapi ya mungkin Kompas 100 nggak terlalu ESG related mungkin ya, tahu saya. Jadi mengantisipasi kampanye hitam ya, kita lakukan adalah kita mengajak secara terbuka, kita mengajak pihak ketiga untuk melakukan penilaian terhadap kita. Jadi kalau tadi di slide terakhir kita boleh mengklaim bahwa kita itu adalah the most verified ESG ready. Jadi kita nggak self-proclaim kalau kita ESG ready. Tapi kita di-verified, diverifikasi oleh pihak ketiga yang kelas dunia. Gitu kira-kira Pak Samiaji, strateginya DSNG untuk menghadapi kampanye hitam. Makasih Pak Samiaji, moga-moga jelas jawabannya. Oke, Pak Andri, berarti kalau boleh saya follow up, berarti dengan tadi ESG tadi ini kampanye hitam dengan sendirinya akan sirna ya Pak ya? Sebenarnya mungkin jawabannya kalau secara industri pasti tidak akan sirna Pak Joshua. Okay. Tapi akan menjadi lebih selektif. Artinya apa? Mereka akan
quote unquote akan menyerang perusahaan-perusahaan yang tidak bisa membuktikan kalau mereka adalah ESG ready, ESG company, sustainable company. Dan untuk DSNG itu kita langsung bisa menikmatinya dari sisi harga. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi harga unit price punya DSN, kita itu on top of harga basis CPO yang internationally traded kelihatan lah, ya itu kan gampang diikutin. Kita juga menikmati 2 premium. 1 premium dari sustainability dengan RSPO certified, kemudian ICC certified, gitu. Dan yang kedua adalah juga dari sisi premium dari sisi quality. Jadi kita menikmati ada tambahan harga lah yang juga itu quite significant untuk komoditi. Jonas boleh kasih yang itu? Yang berapa kita yang RSPO certified? Nah, Pak Joshua boleh lihat yang pojok kiri, environmental, ya. Hari ini kita itu barang kita yang tersertified untuk sertifikat domestik yang ISPO itu sudah 84%, Pak Joshua. Jadi 84% CPO DSN itu tersertifikasi. Untuk RSPO 68%. Ini posisi tahun lalu. Posisi akhir tahun ini mestinya akan membaik karena ada beberapa yang sudah kita lagi proses audit. Target kita sesuai dengan yang kita planning tahun 2022 100% CPO DSN itu akan RSPO certified. Nah, di samping itu kita punya certified lain yang jadi kalau tadi ISPO dan RSPO itu lebih banyak kepada food usage untuk makanan. Nah, untuk energi ke biodiesel, kita juga punya international standard yang kita juga comply dan kita dapat certifications-nya itu adalah ISCC, International Sustainability and Carbon Certifications. Itu kita juga punya certifications-nya. Jadi barang kita, CPO-nya DSN, mau dijual sebagai food atau mau dijual sebagai energi, kita punya sertifikasinya dan kita menikmati adanya premium price, dapat tambahan premium. Gitu. Jadi langsung efeknya langsung direct ke bottom line, Pak Joshua. Oke, Pak. Thank you, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin masih terkait dengan ESG, Pak. Ini ada pertanyaan menarik dari Kalista, Ibu ya, berarti Ibu Kalista. Bagaimana cara spot yang tadi kalau nggak salah sudah di-mention ya, SPOTT untuk menghitung ESG untuk DSNG? Apakah perusahaan sawit lain akan kesulitan untuk mencapai ranking ESG yang sama dengan DSNG? Gimana, Pak? Terima kasih Ibu Kalista buat pertanyaannya. Sangat tajam nih pertanyaannya nih dari Ibu Kalista. Gini Ibu Kalista, untuk spot itu sangat terbuka. Itu ada websitenya, Bu. Ada websitenya. Itu spott.org. Itu ada berapa belas kriteria itu yang kita harus penuhi. Dan spot itu tidak bisa di-engage. Mereka menilai sepihak. Gitu. Jadi mereka hanya menilai sesuai dengan yang ada informasi-informasi yang ada di public domain gitu. Nah, kalau ditanya seberapa susahnya, itu hari ini terus terang sebagian besar yang sudah kita lakukan itu ternyata itu sangat memberikan nilai positif di ranking spot kita, di penilaian spot kita, Bu. Kalau ditanya seberapa susahnya buat company lain bisa mengikuti ranking DSNG, saya mungkin tidak dalam posisi menjawab. Tapi Ibu Kalista boleh buka sendiri deh. Di rankingnya itu sangat terbuka. spott.org, itu Ibu lihat DSNG itu nomor 7 di dunia yang dari Indonesia.
yang dari Indonesia berikutnya nomor berapa? Ibu Kalista boleh lihat sendiri deh, saya nggak mau ngomong. Gitu, Bu. Oke, Pak. Kira-kira gitu. Ya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, untuk jawabannya. Dan ini masih mungkin tadi ya, setelah ESG ini ternyata membuat DSNG punya apa tadi premium price ya. Ada yang bertanya seperti ini juga, Ibu Widya dari chat. Harga jual CPO dari DSNG itu mengacu ke harga yang mana? Dan perbedaan dengan harga CPO yang menjadi patokan di Malaysia dan di Rotterdam seberapa besar, Pak? Dan mungkin saya combine dengan satu pertanyaan juga selain tadi Bu Widya, yaitu ada dari Pak Vijay yang bertanya juga kenapa sampai detik ini harga CPO masih ditentukan oleh Malaysia. Kapan Indonesia bisa menjadi penentu harga ke depannya, Pak? Oke, makasih Ibu Widya dan Pak Vijay. Saya jawab mungkin saya jawab dulu Pak Vijay karena ini yang dari market besarnya dulu. Kemudian saya akan menjawab dari untuk pertanyaan Ibu Widya. Hari ini kenapa mengacu ke Malaysia? Karena di Malaysia itu bursanya, bursa fisik ya Pak Vijay, itu yang paling aktif hari ini. Sebenarnya kalau komoditi itu semua di dunia itu semua ngacunya ke Rotterdam di Belanda. Nah, tapi di Rotterdam itu tidak ada delivery, Pak. Itu adanya hanya quotation price dan itu trading kertas lah istilahnya di situ. Nah, untuk CPO itu yang paling fisik trading yang paling besar itu ada di Malaysia. Tapi itu hanya tradingnya aja Pak Vijay. Hari ini yang menentukan harga itu supply demand itu adalah bukan hanya Malaysia, itu Indonesia dan Malaysia. Karena hari ini Indonesia udah yang paling besar, Pak. Indonesia itu mungkin dari total supply itu sudah dari total supply CPU dunia itu udah sekitar 60% dari Indonesia. Gitu. Jadi kebetulan aja tradingnya ada di Malaysia. Tapi nentuin harga itu sudah Indonesia tuh udah sangat dominan hari ini. Bahkan kalau kita lihat begitu Ibu Sri Mulyani pasang aturan main pajak atau pungutan, itu harga di Malaysia langsung berubah total. Gitu. Jadi itu membuktikan bahwa Indonesia udah sangat dominan di situ. Nah, menyambung kepada pertanyaan Ibu Widya, kita tuh nganut kemana sih? Ngacu kemana? Harga di dunia itu, Bu, sebenarnya sama aja kalau dihitung-hitung. Mau itu di Medan, mau itu di Malaysia, sebenarnya membedakan adalah nanti unsur pajak dan unsur transportasi. Nah, DSNG itu mengacu kepada harga di Medan. Nah, mengacu kepada harga di Medan. Akan tetapi, kalau Ibu lihat harganya yang di revenue DSNG, itu adalah harga Medan dikurangi transportation cost dari Medan ke port-port kita. Karena kita jual, status kita itu adalah FOB portnya DSNG. Itu real yang kita terima uangnya. Tapi kalau itu ditambahkan dengan transportasi ongkos transportasi fisiknya ke Medan, harganya akan sama dengan Medan. Plus tambah premium-premium yang tadi saya cerita. Gitu Bu Widya. Moga-moga menjawab. Oke, Pak. Dikurangi kos yang kalau nggak salah dari Kalimantan ya, Pak ya? Iya, jadi kita ada beberapa port, Pak Yosua. Ada port yang di Kalimantan Timur, ada 2 port kita di Kalimantan Timur, 1 di Kalimantan Tengah, 1 di Kalimantan Barat. Nah, itu harga-harga itu kalau ditambah ongkos transport sampai ke Medan, harganya akan sampai sama dengan Medan. Kalau Ibu Widya mau elaborate lebih jauh, harga itu ditambah transport dari Medan sampai ke Malaysia, harganya akan sama dengan Malaysia. Dari Malaysia, Ibu tambah harga transport sampai ke Rotterdam, harganya akan sama dengan harga Rotterdam. Jadi sebenarnya kesempatan untuk melakukan arbitrase di CPO itu agak susah, gitu. Karena sudah interconnect semua, Bu.
Noted. Tapi secara overall harganya lagi trennya naik ya Pak ya, betul ya? Harga kalau dibilang harganya lagi naik. Oke Pak. Oke, kalau gitu ini menyambung untuk pertanyaan selanjutnya dari PB. Saya kurang tahu ini Ibu atau Bapak ya. Mungkin Ibu ya, Ibu PB Peresia bertanya, dengan harga CPO yang sedang meningkat sekarang, apakah DSNG juga membeli sawit dari eksternal nih untuk meningkatkan mungkin kapasitasnya? Dan berapa harga belinya? Dan apakah harga beli buah sawit eksternal ini masih membuat DSNG mendapatkan keuntungan? Oke, makasih Bu Teresia. Itu begini, apakah kita beli buah dari luar? Tentunya kita beli, selama variabelnya masih positif. Variabel marginnya masih positif. Nah, tentunya gini, jadi saya mungkin jawabnya sedikit mundur. Kita hanya membeli buah dari luar kalau tadi syaratnya adalah variabel marginnya positif. Yang terjadi, tadi kan di slide presentations kita itu banyak El Nino nih. Kita tuh tahun 2021 itu masih mengalami efek dari El Nino. Nah, kalau dilihat di sini misalkan, itu peta El Nino-nya bisa dikecilin nggak, Mas? Nah, oke. Moga-moga kelihatan. Nah, itu kan kita kerja di Kalimantan ya, Bu Teresia. Itu ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Kalimantan Barat itu yang El Nino-nya paling ringan. Tengah sedang, Timur berat. Apa sih ini hubungannya sama beli buahnya DSN? Ini apa ada hubungannya gitu? Nah, tadi kan sudah diceritain kalau El Nino itu memberikan impact buahnya turun. Nah, itu dialamin sebagian besar oleh pemain-pemain. Nah, begitu buahnya turun, terutama buah intinya turun, tentunya kita akan rebutan nih membeli buah luar. Otomatis harga buahnya akan naik. Ya, pembelinya lebih banyak daripada supply-nya kan. Nah, sehingga di beberapa titik DSNG itu menyetop pembelian buah luar karena nggak ada cuannya, nggak ada variabelnya, nggak positif, ngapain gitu. Karena at the end of the day kan yang dicari kan marginnya gitu loh. Nah, hari ini harga FEB eksternal di beberapa daerah kita sudah tidak melakukan pembelian karena menurut kita sudah overpriced. Di beberapa daerah kita masih melakukan pembelian karena kita melihat masih ada variabel positif dari situ. Jadi kira-kira gitu. Moga-moga menjawab, Bu Teresia. Mungkin nambahkan dikit, Bu Teresia. Yang dimaksud tadi dengan buah sawit eksternal itu di luar plasma ya, Bu. Kalau plasma, kita memang ada kewajiban harus membeli, itu harganya adalah harga yang ditetapkan oleh Disbun. Jadi udah ada kesepakatan harga. Yang Pak Andri tadi baru jelaskan adalah buah eksternal yang di luar plasma. Jadi lepasan bisa bentuknya individu, bisa bentuknya perusahaan, dan biasanya semakin jauh dari posisi pabrik kita itu tentunya akan lebih mahal karena kan ongkos angkut ya jauh gitu. Itu yang menentukan, dan masa-masa kekurangan buah seperti ini karena efek El Nino itu kalau memang daerah itu banyak pabrik ya rebutan juga. Kalau pabriknya rebutan harga akan naik. Jadi itu yang tadi Pak Andri jelaskan. Kita hitung-hitung juga apakah masih ada margin positif sebelum kita ambil khusus untuk buah eksternal yang di luar plasma. Begitu Pak Diswa. Oke, terima kasih Bu Jenti dan Pak Andri untuk jawabannya tadi. Dan ini juga menarik nih terkait El Nino ya. El Nino kan terjadi di tahun 2019. Dan ada Ibu Olivia bertanya, bagaimana dengan curah hujan di perkebunan DSNG saat ini? Bukan di tahun 2019 yang kena El Nino ya. Apakah curah hujan saat ini sedang tinggi dan bisa mengganggu proses panen atau malah mengganggu hasil panennya? Terima kasih Bu Olivia. Jadi kalau kita lihat curah hujan yang saat ini terjadi di DSNG, di operation DSNG, saya jawab seperti ini. Lebih basah, Bu. Lebih basah dibanding kondisi normal, lebih banyak hujannya dibanding kondisi normal. Nah, Kalimantan Timur khususnya itu curah hujannya cukup tinggi,
gitu. Apakah itu mengganggu? Saya boleh bilang tidak. Tentunya akan ada efek, tapi masih manageable, Bu Olivia. Jadi gini, kalau hujannya terlalu tinggi, tentunya jalanan yang di dalam perkebunan biasanya 2 jam setelah hujan kering, karena curah hujannya tinggi mungkin jadi 4 jam baru bisa kita pakai. Jadi tetap ada efek, cuman masih manageable buahnya. Secara operational. Secara buah, pohon sawit itu lebih senang ketemu hujan, Bu, dibanding ketemu kering. Gitu. Jadi sebenarnya buat pohon sawitnya itu positive impact selama nggak sampai yang kacau hujan yang berat banget. Kalau hujannya cuma lebih basah sedikit itu oke. Itu mereka lebih senang, Bu. Pohonnya basah tuh mereka lebih senang. Gitu. Nah, tapi kalau saya boleh lompat sedikit, tapi saya akan lempar ini ke Pak Joshua juga. Sebenarnya La Nina di Indonesia, karena ini kan Indonesia. Bayangin sekarang hujannya kan lumayan basah nih Indonesia nih hari ini. Itu memberikan efek kekeringan di belahan dunia yang sebelah lain, yaitu di Amerika Selatan. Nah, dengan kekeringan di Amerika Selatan, mereka itu tidak bisa nanam atau penanaman soybean, yaitu saingan terbesar CPO, itu mengalami kesulitan. Sehingga karena CPO sama soybean itu substitute lebih kurang, supply dari soybean itu akan berkurang. Sehingga makanya kalau Pak Joshua lihat dan teman-teman semua lihat, kenapa harga CPO itu nangkring di atas, itu karena supply-nya tidak ada. Supply-nya bukan tidak ada, supply-nya berkurang. Gitu kira-kira. Jadi ada manfaatnya juga, Bu Olivia, La Nina itu buat kita, La Nina buat kita. Moga-moga menjawab. Oke, terima kasih Pak. Dan saya sih setuju ya, memang soybean oil juga naik ya, cukup tinggi juga. Dan oke, kita masuk mungkin lebih ke arah keuangannya, finance-nya ya. Dari tadi kita berbicara di daerah operasional. Ada 2 pertanyaan tentang hal ini. Mungkin yang pertama dulu dari Ibu Desi menanyakan, saya lihat beban keuangan DSNG cukup tinggi jika dibandingkan dengan laba operasinya. Adakah rencana DSNG ke depannya untuk menurunkan level hutang supaya beban dari finance cost-nya turun, Pak? Selamat sore Bu Desi, terima kasih untuk pertanyaannya. Betul, kalau Ibu lihat di laporan keuangan, mungkin dibandingkan juga ya dengan perusahaan kelapa sawit yang lain, beban keuangan DSN. Terima kasih Bu Desi. Pertama, saya mungkin mau menjelaskan bahwa policy di DSN, policy kita untuk mengambil hutang ya, kalau dibilang hutang itu adalah untuk growth ya Bu ya. Jadi kalau kita mundur sedikit, tahun 2018 kami memang sempat tinggi juga leverage-nya karena kami melakukan akuisisi 2 perusahaan perkebunan. Waktu itu dengan nilai EV waktu itu 2,1 triliun dan otomatis penambahan aset itu kami ikutkan dengan kenaikan hutang. Tapi sejak tahun 2020 di mana harga CPO juga naik dan memang tidak ada kebutuhan untuk investasi baru waktu itu, kami mulai secara cukup agresif menurunkan level hutang kami. Nah, memang pada buku per September belum terlihat, tapi sebenarnya di bulan Oktober tahun 2021 ini kami sudah melakukan refinancing dari hutang plasma ke PT Inti itu sebesar 142 miliar dengan Bank Mandiri. Itu kami akan gunakan juga untuk melakukan penurunan hutang lebih cepat. Dan sebenarnya saat ini kami juga sedang persiapan untuk melakukan refinancing lagi dari hutang plasma ke kami. Istilah kami di presentasi ini adalah channeling loan to plasma. Itu mungkin sekitar 400-an sampai 500 miliar lagi. Nah, itu juga akan kami pakai untuk menurunkan leverage. Jadi
mungkin kalau kita lihat di akhir tahun nanti buku kita leverage kita akan aggressively turun. Mungkin itu menjawab pertanyaan Ibu Desi. Dengan demikian, saya tambahkan sedikit untuk tadi penjelasan dari Ibu Jenti tadi untuk Ibu Desi dan Pak Joshua. Gini, kalau yang membedakan hutang DSN dengan yang lain, balance sheet DSN dengan yang lain itu adalah ada di hutang plasma. Kalau di perusahaan lain itu hutang plasma itu dilakukan direct dari bank kepada petani plasma, di mana perusahaan memberikan garansi, gitu. Untuk DSN, karena kita mulai program plasma kita jauh sebelum program plasma oleh pemerintah, jadi kita pada saat itu memilih untuk semacam two-step loan. Bank memberikan pinjaman kepada perusahaan, kemudian perusahaan memberikan pinjaman kepada petani plasma. Gitu. Sehingga di dalam balance sheet DSN yang membedakan dengan yang lain adalah hutang channeling loan to plasma ini. Nah, itu yang membedakan balance sheet DSN dengan balance sheet perkebunan yang lain. Akan tetapi, sudah mulai banyak plasma-plasma DSN yang sudah komersial saat ini. Jadi risiko terhadap pembangunannya, construction risk-nya untuk kebun plasmanya sudah tidak ada karena dia sudah komersial. Nah, untuk plasma-plasma yang sudah komersial itu kita mulai melakukan refinancing kepada bank sehingga bank langsung memberikan hutang kepada petani plasma. Petani plasma membayar hutangnya kepada DSN, DSN membayarkan hutang yang channeling itu kembali kepada bank. Sehingga terjadi deleveraging, pengurangan hutang, khususnya dari channeling loan to plasma tadi. Nah, kalau dilihat Pak Joshua dan Ibu Desi, itu kalau yang di atas itu, yang di tabel yang di atas, nah, kalau hanya dilihat per se seperti balance sheet tanpa ada penjelasan, memang terlihat agak tinggi. Karena net debt over EBITDA di 9 bulan pertama 2021 itu 2,9 kali. Ya. Net debt over equity-nya 0,89 kali. Kalau kita hanya melihat as it is. Akan tetapi di dalam itu terkandung hutang plasma yang channeling tadi sebesar 1,146 triliun. Nah, sebenarnya channeling hutang ini itu ada lawannya, di liability ada, di asetnya ada lawannya, yaitu adalah account receivables terhadap plasma. Jadi kalau kita squaring off, kita net off di situ, yang terjadi adalah yang di bawah. Net debt over EBITDA yang tadinya 2,9 kali menjadi 2,32 kali. Di bawah tuh Pak Joshua. Kelihatan ya? Nah, kalau kita keluarkan 1,1, karena itu sebenarnya bisa kita net off dengan account receivables dari plasmanya. 2,32 kali dan net debt to equity-nya 0,71 kali. Gitu. Kira-kira itu menjawab apa sih bedanya balance sheet-nya DSN dengan balance sheet perusahaan perkebunan yang lain. Kira-kira gitu. Moga-moga menjawab Ibu Desi. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Itu tadi tentang beban keuangan ya. Dan ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Ashalia. Mungkin ya, bagaimana dengan beban yang lain nih, beban pupuk? Apakah sekarang beban pupuk untuk DSNG ini terkendala dengan harga komoditas yang sedang tinggi? Kalau nggak salah, fosfat juga naiknya cukup kencang ya Pak? Coba saya jawab dulu ya. Kalau untuk pupuk, secara harga cost dibandingkan tahun lalu, tahun ini, itu ada kenaikan setidaknya 40%. Ya.
Tapi untuk DSN kita sudah secure untuk kebutuhan tahun depan, dan secara impact terhadap cost kita lihat persentase dari cash cost itu, kalau dulu-dulu pupuk itu mewakili kurang lebih 25% dari total cash cost, ini kita lihat bisa naik sekitar 5%. Jadi naik proporsinya menjadi 30% dengan kenaikan dari pupuk ini. Jadi memang itu secara pupuk itu mempengaruhi cash cost dari semua player lah untuk grower ya, karena itu tidak bisa dihindari, mau itu perusahaan maupun plasma. Mungkin Pak Adi mau nambahkan? Makasih Ibu Syaliah, Pak Joshua. Gini, benar yang dibilang Ibu Jenti tadi, ya memang karena harga minyak bumi naik. Oke, pupuk itu kan ada 3 unsur besar ya, ada N, ada P, ada K, ya. Nah, tentunya kalau N datangnya dari gas bumi ya, kalau gas buminya naik, tentunya naik. Nah, kemudian kalau yang K itu lebih banyak juga karena karena K di dunia itu datang dari 2 tempat lah, itu dari di Kanada dan dari Belarus. Jadi ada efek transportasi dan teman-temannya. Yes, naik pupuk. Itu kenyataan yang kita mesti hadapin. DSN kita sudah secure ke pupuk kita sampai dengan full tahun 2022 dengan impact kepada cash cost sebesar plus minus 5% kenaikannya terhadap total cost. Kan cost-nya operation kan, cost-nya CPO kan nggak cuma pupuk ya, ada orang, ada segala macam lah. Tapi in total kita akan naik 5% kalau hanya dari sisi pupuk. Akan tetapi Ibu Syaliah, saya melihat ada opportunity di sini. Kenapa? Saya ada opportunity. Ke Pak Joshua juga. Kalau harga pupuk naik, apakah semua perusahaan akan memupuk dengan dosis yang sama? Oh, iya. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang kelasnya menengah kecil. Untuk petani-petani kecil. Mereka kemungkinan besar mereka tidak akan bisa memupuk dengan dosis yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang terjadi adalah kalau pemupukannya berkurang, maka kita bisa melihat itu direct correlation tahun depan buahnya akan berkurang untuk yang tidak memupuk full dosis. Kalau buahnya akan berkurang, supply akan berkurang, harga akan nendang naik lagi ke atas. Macet, Pak. Kira-kira gitu, Pak Joshua. Keseimbangannya, keseimbangan supply demand dengan pupuknya akan seperti itu kira-kira. Macet. Berarti kalau boleh saya simpulkan, satu adalah ya kemungkinan ada shortage lagi ya di tahun depan mengenai supply. Yang kedua adalah komitmen dari DSNG untuk tetap memupuk sesuai dosis ya Pak ya, supaya produktivitasnya bisa terjaga ya Pak. Benar Pak Joshua, karena dengan harga seperti ini, balance sheet kita getting stronger, tentunya kita manfaatkan untuk hal-hal yang paling optimal lah buat kita. Dan salah satu yang kunci sukses di perkebunan, selain masalah CSR dan teman-temannya, tentunya seberapa baiknya, seberapa disiplin kita memberikan makanan kepada pohon-pohon kita. Itu adalah produktif aset kita. Dan kita tidak pernah sama sekali sepanjang I think sudah 10 tahun terakhir ini nggak pernah kita mengurangi dosis pupuk kita, mau itu lagi harga bagus, mau itu harga lagi jelek, mau itu lagi El Nino, mau apapun, kita kasih dia makan sesuai dengan resep dokternya. Gitu. Oke, Pak. Gitu, Pak Joshua. Oke, Pak. Ibu Syaliah, moga-moga bisa menjawab. Oke, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir ya Pak ya, tentang keuangan lagi nih. Dari Pak John, beliau bertanya tentang berapa capex yang sudah keluar nih di tahun ini, dan untuk mencapai apakah sudah mencapai target perusahaan. Ini menyambung mungkin dari pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, dari Pak Faras. Kan ada rencana tadi itu untuk replanting ya di tahun-tahun mendatang. Nah, itu berapa biaya replantingnya Pak? Untuk capex itu memang
akhir tahun lalu sebelum kita expect bahwa COVID akan berlanjut, kita memang cukup agresif menargetkan capex sebesar 1 triliun waktu itu karena kita punya rencana untuk membangun 2 PKS, kemudian juga ada bio-CNG kedua. Tapi kita tahu bahwa perkembangan 2021 kita juga banyak mengalami lockdown dan sebagainya, akhirnya mempengaruhi progres dari pembangunan pabrik yang harusnya schedule-nya sudah up and running tahun ini, commissioning tidak bisa, harus tertunda ke tahun depan. Nah, karena itu capex penyerapan kita sampai saat ini kurang lebih hanya 60% dari target yang kita rencanakan di awal. Jadi akan ada sebagian dari capex yang belum terjadi ini akan geser ke tahun 2022. Nah, terkait replanting ya, untuk replanting cost replanting itu kurang lebih sekitar 65 sampai 70 juta per hektar. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Untuk 3 tahun. Ya, untuk 3 tahun. Jadi sampai komplit replanting itu 3 tahun itu kurang lebih 65 sampai 70 juta per hektar. Oke, 65 sampai 75 juta rupiah ya Bu ya per hektar ya. Per hektar, ya. Jadi gini Pak Samuel, kita Pak Joshua, gini. Jadi kita selalu melihat seperti ini. Kalau replanting kan tentunya ada masa TBM ya, tanaman belum menghasilkan. Nah, yang disebut Bu Jenti 65 sampai 70 juta per tahun per hektar itu adalah untuk 3 tahun pertama waktu dia TBM. Gitu. Nah, per hektar basisnya 65 sampai 70 juta lah kira-kira di situ, tergantung dia ada di mana lokasinya. Nah, 3 tahun pertama. Nah, kita untuk DSN, kita tuh baru melakukan replanting tuh tahun depan, itu istilahnya baru small scale dulu Pak, kita belajar. Jadi kita itu target kita replanting itu tahun 2022 itu kira-kira baru sekitar 500 hektar dulu lah, kita belajar dulu. Gitu kan. Kemudian 2023 another 500 hektar, kira-kira belajar dulu. Nah, baru dari pembelajaran 2 tahun itu, tahun 2024 baru kita masuk kepada commercial scale replanting dengan pembelajaran 2 tahun. Nah, apa sih yang mau dicapai dengan replanting ini? Targetnya adalah kita mau jaga average age kita tidak lebih tua daripada 15 tahun. Itu yang dicapai. Itu target itu yang kita mau jaga, Pak Joshua. Gitu. Jadi kebetulan hari ini umur kita masih muda nih, baru 11 tahun. Ya kan? Ya, masih prime. Masih prime. Tapi kan tambah tua ya kan, kalau umur nggak bisa dibohongin lah ya Pak Joshua ya. Ya udahlah, ya memang tambah tua. Nah, tapi kita tuh punya sebenarnya untuk sampai target sampai 15 tahun itu sebenarnya masih punya 3 tahun, 7 tuh kalau di situ kan kira-kira. Nah, jadi kita melakukan pembelajaran 2 tahun kecil-kecil. 2024 baru commercial replant. Commercial skill dengan pembelajaran 2 tahun. Jadi ya kita bimbingan belajar dulu lah Pak Joshua, kira-kira gitu. Oke Pak, siap. Jadi teringat satu Pak, mohon maaf nih satu pertanyaan terakhir dari saya mungkin ya. Ketika replanting nanti kan menurut tadi presentasinya adalah memakai super seed ya nanti ya, yang disebut super seed tadi ya. Nah, ini sehebat apa atau seberapa besar perbedaannya dengan bibit-bibit yang sudah menghasilkan sekarang yang dimiliki dari DSNG, Pak? Oke, gini Pak Joshua. Super seed itu kan, jadi gini, kalau saya boleh mundur sedikit. Bibit-bibit yang kita tanam di DSNG hari ini, itu adalah bibit yang teknologinya adalah 20 tahun yang lalu. Ya kan? Nah, tentunya dalam 20 tahun ini ada pengembangan lah, research and development untuk pembaharuan bibit, ya kan, meningkatkan kualitas bibit. 20 tahun mereka research terus. Kalau nggak ilmuannya pengangguran, Pak, ya kan? Jadi mereka mesti mendevelop itu. Nah, bibit-bibit yang rencananya kita akan pakai, tentunya kita menggunakan bibit-bibit
yang baik, tapi tentunya juga yang sudah kebuktian lah gitu. Nah, itu apakah dinamakan super seed apa enggak, saya nggak berani ngomong, cuman menurut saya itu bibit-bibit yang teknologinya 20 tahun lebih advance dibanding yang bibit yang dulu kita pakai. Nah, di samping itu sebagai strategic movement kita itu punya joint venture dengan memang perusahaan yang memang spesialisasi melakukan pengembangan pembibitan. Itu namanya Verdan Bioscience gitu. Itu kita partner dengan di Verdan Bioscience itu kita partneran dengan CPF dari perusahaan dari Belgia, itu juga perkebunan yang umurnya udah 100 tahun lebih. Mereka listing di Belgia, Pak Joshua. Listing company di Belgia, kebunnya ada di Indonesia, ada di Afrika, ada di mana-mana. Nah, kita juga kerjasama di dalam joint venture itu juga ada Ackerman van Haren, itu juga perusahaan tua, listing juga di Belgia. Ada satu lagi Biosync. Nah, jadi kita mencoba mengikuti sebagai strategic move kita untuk kita mencoba membeli masa depan dengan mengembangkan bibit-bibit yang moga-moga kualitasnya lebih baik dibanding bibit-bibit yang ada saat ini. Gitu. Harapannya seperti itu. Nah, memang saya nggak berani bilang itu super seed, tapi bibit-bibit yang menurut kita lebih baik daripada bibit-bibit yang ada 20 tahun yang lalu. Jadi moga-moga yield-nya per hektar basis lebih baik daripada yang dengan teknologi yang lama gitu, bibit-bibit yang 20 tahun yang lalu. Gitu Pak Joshua. Oke Pak, noted Pak. Terima kasih banyak nih ya. Kita sudah sampai penghujung acara nih. Bagi sobat-sobat Samuel juga terima kasih untuk kehadirannya. Pak William, terima kasih juga untuk kehadirannya. Mungkin sepatah dua patah kata terakhir dari pihak DSNG untuk mengencourage mungkin teman-teman ataupun sobat-sobat Samuel yang kedepannya yang sudah punya saham DSNG ataupun yang sangat-sangat tertarik juga untuk membeli saham ini. Silakan Pak. Saya mungkin nggak berani ngomong banyak, cuman mungkin boleh dilihat kepada fundamental deh, gitu. Buat teman-teman, saya cuman bisa bilang coba tolong nyempetin waktu untuk lihat fundamental perusahaannya seperti apa, kedepannya apa sih yang membedakan DSNG dengan perkebunan yang lain. Dan juga tolong juga di-consider efek tren hari ini, yaitu tren ESG gitu. Jadi nggak cuman performance perusahaannya bagus, tapi perusahaan performance bagus dengan ESG yang tinggi. Nah, itu juga kunci sukses juga untuk di usaha commodity agriculture saat ini. Dan pressure akan ESG itu tidak akan tambah enteng. Itu akan tambah berat. Nah, tinggal siapa yang paling ready, siapa yang paling siap berada di depan. Siapa yang paling advance berada di depan untuk menikmati. Saya boleh bilang sebenarnya buat DSN ini sudah menikmati karena kita sudah punya platform yang cukup strong. Kita tinggal menikmati apa yang sudah kita punya, kita enhance terus, tinggal kita yang paling depan nih di front ini gitu. Dan di samping juga performance perusahaannya mesti proper lah. Yield-nya mesti benar, cost-nya mesti benar, balance sheet-nya mesti strong gitu kan. Nah, saya cuma bisa bilang itu, saya nggak bisa bilang DSNE bagus, saya juga nggak bisa bilang gitu. Lihat sendiri deh teman-teman, dianalisa sendiri. Gitu. Tapi kalau Norwegian government sama United Nations aja berani invest di kita, masa teman-teman nggak berani kan gitu? Betul Pak, setuju Pak. Itu aja dari saya Pak Joshua. Pak William, terima kasih banyak waktunya buat teman-teman dari Samuel untuk memberikan kesempatan kita untuk kita cerita performance 9 bulan kita dan kira-kira apa sih yang kita melakukan ke depan. Gitu. Makasih banyak. Oke Pak, terima kasih banyak. Mungkin nanti sobat-sobat Samuel juga bisa menggali lebih dalam ya tentang DSNG, perusahaan yang punya ESG komitmen yang sangat tinggi ini. Oke, terima kasih untuk pihak DSNG, Pak Adri dan rekan-rekan di sana. Terima kasih banyak, Pak William juga
Semoga kita nanti ketemu lagi di waktu yang lain. Terima kasih dan salam sehat Pak semua. Terima kasih Salam semua. sehat semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Oke.